mau dikuburkan di mana Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menyatakan innal anbiya yudfanuna haitsu matu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya para nabi itu dikubur di mana mereka meninggal, dan Nabi Muhammad SAW meninggalnya di rumahnya, di kamarnya Aisyah, maka beliau dikubur di dalam situ. Nah, kemudian sesungguhnya kata tadi Al-Hafidz Muhammad bin Abdul Hadi, beliau mengatakan sesungguhnya kamar Aisyah dimasukkan ke dalam masjid di kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik, yang mana pada saat itu seluruh sahabat yang hidup di kota Madinah sudah meninggal. Wa kana akhiruhum mautan Jabir bin Abdullah wa tuwfiya fi khilafati Abdul Malik fa innahu tuwfiya sanata 78. Dan yang sahabat yang paling akhir meninggal di kota Madinah adalah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan beliau meninggal di kekhalifahan Abdul Malik pada tahun 78. Pada tahun berapa? 78. Ini Jabir bin Abdullah meninggal pada tahun 78. Wal Walid dan khalifah yang memasukkan kuburan Rasulullah SAW ke dalam masjid tawalla sanata 86 wa tufiya sanata 96. Walid bin Abdul Malik yang memasukkan kuburan ke masjid Rasulullah SAW, beliau memegang tampuk kekhalifahan pada tahun 86 Hijriah, dan dia meninggal tahun 96 Hijriah. Fakana bina'ul masjid wa idkhalul hujrah fihi fima baina dzalika. Dan ya, pemasukan kuburan Nabi ke dalam masjid dari di antara tahun 86 sampai 96. Padahal sahabat yang paling terakhir meninggal tahun berapa? Tahun 78. Ya betul kan, 78 saya sebutkan tadi. Ya, 78. Berarti pada saat kuburan Rasulullah SAW dimasukkan itu tidak ada seorang sahabat pun yang hidup di kota Madinah. Semuanya sudah meninggal. Tahun 78 Hijriah. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena kalau ada seorang sahabat pasti akan dilarang oleh seorang sahabat itu. Karena merupakan didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak boleh menjadikan kuburan atau membangun kuburan di atasnya masjid, atau membangun kuburan menjadi masjid, tidak boleh. Nah ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas ya, para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan tentang hadis-hadis sahih yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi, akan dilarangnya kuburan dibangun di atasnya masjid-masjid atau bangunan-bangunan. Di sini kita mendapatkan sebuah keyakinan, ada hadis sahih riwayat Bukhari Muslim tentang larangan untuk membangun kuburan-kuburan. Begitu Pak ya? Dan di sini ada sebuah fenomena, kuburan Nabi dimasukkan ke dalam masjid, tetapi terjadinya kapan? Jauh setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, bahkan setelah seluruh sahabat meninggal. 78 sampai 86, masih berapa? Hampir 8 tahun. Nah, ini jelas bagi kita sekarang bahwasanya syubhat ini adalah syubhat yang sangat lemah sekali. Dan seorang muslim dia harus berpegangan kepada hadis Nabi atau pekerjaan orang-orang. Mana yang dia pegang? Kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk nasihat kepada diri kami pribadi dan kepada kaum muslimin seluruhnya, maka para ikhwah sekalian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya janganlah kita jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, yaitu dengan cara disolati, dengan cara sholat menghadapnya, berzikir di sana, kemudian berdoa di sana. Bahkan sebagian ada orang kadang-kadang lebih khusyuk beribadah di sekitar kuburan keramat, di sekitar kuburan para wali-wali.
di sekitar kuburan para kiai, di sekitar kuburan para ustadz-ustadz yang berkaromah katanya. Lebih khusyuk, lebih bisa menangis, lebih bisa bahkan kadang-kadang di masjid ya tertawa dengan selepas-lepasnya. Tetapi kalau di kuburan ya nggak berani. Kadang-kadang kalau di masjid bisa tidur sambil terlentang dengan nyamannya, ya di kuburan neye, nggak berani. Ya para ikhwah sekalian. Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini sebuah fenomena yang sangat ironis sekali ketika kaum muslimin melakukan seperti ini. Padahal hadis-hadis yang sahih banyak sekali dari Rasulullah SAW untuk melarang akan perbuatan tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah Tabaraka wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulangi. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya kita berziarah kubur, bolehkah kita berdoa untuk orang yang dikubur? Ya, maka jawabannya, tata cara berziarah kubur telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga diikuti oleh para sahabatnya. Coba lihat, perhatikan sebuah hadis Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Sesungguhnya aku dulu melarang kalian untuk berziarah kubur, maka ziarahilah sekarang. Jadi berziarah kubur tidak terlarang dalam agama Islam, bahkan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengingkari berziarah kubur, maka dia sudah mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Siapa yang mengingkari sunnah Rasulullah SAW, maka dia sudah keluar dari ajaran Rasulullah SAW. Cuma permasalahannya sekarang, apa tujuan berziarah kubur? Perhatikan sabda Nabi setelahnya, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sesungguhnya berziarah kubur mengingatkan akan kehidupan akhirat. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tujuan ziarah kubur. Saya ingin menjelaskan, ziarah kubur itu dibagi menjadi 3 kalau kita lihat fenomena yang ada di masyarakat. Ziarah kubur yang sesuai dengan syariat atau ziaratul kubur al-masyru'ah. Ziarah kubur yang bid'ahiyah, ziarah kubur yang mengada-ngada. Yang ketiga yang paling parah, ziarah kubur asyirkiyah, ziarah kubur yang syirik. Harus dibedakan 3 ini. Saya akan menjelaskan dulu ziarah kubur yang sesuai dengan syariat. Ziarah kubur yang sesuai dengan syariat adalah seseorang mendatangi kuburan, kemudian dia mengatakan assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lalahikun, atau doa-doa berziarah kubur yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian dia boleh mendoakan untuk, perhatikan perkataan saya, untuk orang yang dikubur. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, Allahumma tsabbithu, Allahumma ighfir lahu. Boleh berdoa untuk orang yang di dalam kubur. Yang tidak diperbolehkan adalah berdoa kepada orang yang di dalam kubur. Tadi kita di dalam pengajian, beribadah di sekitar kuburan saja itu terlarang oleh Rasulullah SAW, apalagi beribadah kepada orang yang dikubur, meminta orang yang dikubur. Bisa dipahami perkataan saya? Ya, meminta orang yang dikubur kepada orang yang dikubur tidak diperbolehkan, karena termasuk perbuatan yang menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya, karena doa hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, itulah ziarah kubur. Jadi kalau kita lihat ziarah kubur yang sesuai dengan syariat atau al-masyru'ah, banyak faedahnya. Pertama, ya, berziarah kubur mengingatkan orang yang berziarah untuk
ingat kepada kehidupan akhirat. Apa gunanya kalau orang ingat kehidupan akhirat? Dia akan taat beribadah, jauhi maksiat, menjauhi maksiat. Yang kedua, faedah berziarah kubur yang sesuai dengan syariat, maka orang yang diziarahi kubur dia akan mendapatkan doa dari orang yang berziarah, mendapatkan doa. Diringankan mungkin kalau seandainya dia dihukum, ditambahkan nikmat kalau seandainya dia mendapatkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur di alam barzakh. Itu faedahnya. Nah, kemudian sekarang kita berbicara ziarah kubur yang bid'ahiyah atau ziarah kubur yang mengada-ngada, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin nanti apakah ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin atau tidak. Perhatikan perkataan saya. Ziarah kubur yang bid'ahiyah adalah seseorang menziarahi kubur, kemudian dia mengucapkan assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin, selesai, kemudian dia duduk di sana. Dia baca Quran, baca surat Al-Fatihah, baca surat Yasin, baca surat Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas di sana. Ya, kemudian dia mungkin mengucapkan la ilaha illallah sebanyak sekian kali, beristighfar sekian kali. Kemudian dia juga kadang-kadang menempatkan bunga-bunga di sana, kemudian disiramkan air, ya, atau menempatkan air di sana, bukan disiramkan tetapi bawa aqua atau bawa botol yang berisi air ditempatkan di sana dibaca. Nah, ini semua tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pribadi tidak berani menganjurkan kepada kaum muslimin untuk melakukan ini. Karena nanti saya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditanya, "Kamu wahai Ahmad Zainuddin, siapa yang nyuruh kamu seperti ini? Kenapa kamu memerintahkan orang untuk melakukan seperti ini?" Saya kan tidak merintahkan. Kalau itu baik, pasti akan dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tetapi tidak pernah dikerjakan oleh para sahabatnya, dan alhamdulillah kita belum mendapatkan riwayatnya bahwasanya Rasulullah SAW kalau menziarahi kubur, misalkan beliau sering berziarah kuburan Baqi, beliau pernah berziarah kuburan syuhada Uhud, ya, beliau tidak pernah duduk di sana lama kemudian baca zikir, baca doa, kemudian baca ayat Al-Quran atau surat-surat tertentu, itu tidak pernah. Para sahabat juga radhiyallahu anhum setelah Nabi meninggal tidak pernah mereka datangi kuburan Rasul, mereka sama-sama di sana baca Quran, sama-sama mengelilingi kuburan Rasul, nggak pernah.